Duel tinju antara Aska Corbuzier melawan Vicky Prasetyo sukses menyita perhatian publik tanah air. Dalam pertandingan yang disiarkan secara langsung pada 31 Maret 2022 kemarin tersebut, Aska sempat membuat Vicky sempoyongan berulang kali. Lantas benarkah Vicky akhirnya menyerah karena lututnya cedera? Lalu seperti apakah kesiapan Aska yang segera melawan Deddy Corbuzier dalam waktu dekat ini? Jauh sebelum pertandingannya melawan Vicky, diketahui Aska pun telah rajin berlatih teknik tinju dari pelatih profesional. Lantas seperti apakah rahasia kemenangan Aska melawan Vicky? Benarkah Aska telah berlatih sejak kecil dan mengatur pola makannya agar tetap maksimal untuk bisa mengalahkan setiap lawannya di ring tinju? Di sisi lain, Deddy Corbuzier mengaku berbangga karena mampu mendidik Aska menjadi sosok remaja yang berkualitas. Meskipun tak bisa dipungkiri, sang anak adalah korban perceraian atas Deddy dan Kalina. Lantas, seperti apakah kisah Deddy yang harus menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi Aska? Benarkah ia sampai berhenti sulap untuk merawat Aska? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh dan menjadi viral. Begitulah kira-kira gambaran sekilas pertarungan duel tinju antara Aska Corbuzier melawan mantan ayah sambungnya, Vicky Prasetyo. Disiarkan langsung di kanal YouTube milik Deddy kemarin malam, duel tinju Aska melawan Vicky itu pun disaksikan oleh jutaan mata penduduk Indonesia. Di menit awal, tampak Aska berhasil melancarkan pukulan bertubi-tubi yang membuat Vicky sempoyongan. Tak lama kemudian, seolah melakukan serangan susulan, Aska pun membajiri Vicky dengan pukulan telak yang membuat mantan ayah sambungnya itu roboh seketika. Dengan demikian, Aska pun dinobatkan menjadi pemenang. Kendati demikian, Vicky tampaknya kalah tak hanya karena pukulan bertubi-tubi Aska, melainkan karena mengalami cedera lutut yang parah. Habis! Wow, itu langsung knock out ya. Tapi kita lihat di sini satu beberapa headshot dan di Tapi saya tambahin ya satu ya. Gue salut sama Vicky-nya. iya. Gue salut sama Vicky-nya. Iya. Karena sorry nih kalau misalnya kayak kemarin yang sama Aldi Taher itu kelihatan bohong lah. Itu kelihatan bohong gitu. Nah, pada saat sama Vicky kita bilang, Vick ini kita beneran loh, Vick. Beneran oke nggak gitu, bukan gimmick gitu. Dan dia ternyata tadi ya beneran bangun lagi dan kalau lu lihat itu sininya cedera banget karena bengkak banget tadi pada saat jatuh ke kakinya ke seleo. Jadi gue salut karena ya dia nggak selalu gimmikan ya, dia beneran
beneran. Satu ronde yang satu akhir aku lihat yang aku sempet ke belakang kepleset itu jadi kerasa, cuma ronde kedua masih bisa di fight. Ketiga tuh udah nggak bisa, udah keseret-seret jalan. Jadi mungkin itu yang udah nggak. Ini kan mana kecil ini udah pindah ke pahanya aja udah lebih besar. Gato atau? Ya awalnya memang udah kena itu tapi tadi pas ini udah. Yeah, it was fun. Sangat fun. Yeah. Aku suka di ring. Aku very enjoy it. You can enjoy it. Yeah. Dan aku coba banget untuk stay calm. Karena Apa mukanya bengis gitu? itu kan untuk friend. Enggak, tapi itu kan sebelum aku antar ringnya. Itu sebelum aku antar ringnya. Waktu when I'm in the ring, aku coba. Enggak. Bengis. Lihat aja videonya. Iya, masih bengis. Iya, bengis. Oh, ya, mungkin Nanti kita nonton ulang dulu. Kita nonton ulang, bengis mukanya. Thank you for everyone that's supporting me. Ya karena sebenarnya kan kalau kita bilang ya ini kan entertain lah ya, Yeah. entertain, pastinya entertain. Ya walaupun kita nggak gimmick, tapi kalau orang dukung Aska ya karena hidup dia dari dulu kan juga nggak artis juga, nggak apa juga. Ya dia anak bye-bye aja. Gitu. Taking this blindfold off to see what this life's all about. Di sisi lain, setelah berhasil mengalahkan Vicky dalam duel tinju fenomenal semalam, kini Aska siap menerima tantangan Deddy Corbuzier untuk melawan ayah kandungnya itu. Bahkan Aska pun mengaku tak sabar untuk melawan sang ayah yang sejak kecil mengenalkan olahraga tinju padanya. Sementara Deddy Corbuzier pun mengaku akan bersedia melawan Aska, meskipun tak bisa dipungkiri bahwa skill yang dimiliki Aska kini akan mampu melukainya. Saya mau nantangin dia. I am completely down. Aduh, sih. Dia masa Very fun. Just payback. Untuk semua tahun itu aku dipukulin. Kan? Jadi sekarang aku bisa pukul kembali. Mungkin bisa pakai fun. Aku pengen fun sama aku. Sekarang dan apa yang bilang. Grappling dulu ya. Kasihan. Grappling dulu. Gocap langsung pukulin. Ya nak. 50 loh. Ini kan bertarung bisa apa aja ya? Bisa main catur, bisa jitsu, bisa. Not like my dad. Aku nggak pengen seperti papa aku. Jadi different. Tapi ya, I don't know, masih nggak tahu. Saya mau lawan dia. Tapi tunggu dia lengah. Kalau dia latihan. Iya, ya, tapi saya sebenarnya ngeliat ini bahwa ini tuh menarik gitu ya. Seperti ini tuh menarik, terus ya bisa buat hiburan. Saya juga mikir tadi kenapa nggak. Dan Vicky kan nantangin saya, Vicky nantangin saya. Ya kalau gini terus nggak ada sisa-sisanya gitu kan. Maksudnya, terus kalau menang kenapa, kalau kalah kenapa. Kalau saya ngelawan dia, ini otak saya. Kalau saya ngelawan dia, kalau saya kalah pun ya udah. Dalam waktu dekat kan Pikirnya sih ya. Indra sendiri sudah belum? Belum? Belum. Masih, makanya saya dari tadi nahan tangan. Berarti pulling dulu baru menantang Aska. Oh iya, cuma kayaknya nggak bisa pulling. Jadi gini, kalau saya kalah, ya sudah. Karena ya udah anak saya menang kan kita bangga ya. Cuma dia durhaka. Masih. Satu tangan. Apa posisi? Enggak lah, stabil. Apa? Boleh diadu lah. Masih boleh diadu. Jadi kalau menang, Aska mau ngasih hadiah apa? Kalau menang, gue ngasih dia bos. Nah kalau menang dia harus ngasih gue loh. Iya dong. Yang menang ngasih. Dia nggak pernah minta apa-apa, nggak mau apa-apa. Nah kali ini menang. Aska mau minta apa? Oh, nggak pengen apa-apa. Gue nggak pengen apa-apa. Rematch. Pengen banget, aku pengen banget. Apa ada rasa yang dipendam? Lihat dengerin saya ya. Apa ada rasa yang dipendam? Dengerin saya nih ya. Saya pernah dipukul dia sampai ini berdarah. Nah, ini tipis berdarah pernah. Ini coachnya nih, udah rekam sama dia. Ya udah bolak-balik. Muntah darah. Muntah darah itu pecah di dalam. Pecah di dalam.
Nah, ini udahlah biarin aja. Cukup menakutkan ya. Iya. Kemenangan Aska melawan Vicky bukanlah hasil dari latihan semalam. Lantas seperti apakah rahasia Aska dalam berlatih tinju hingga bisa mengalahkan Vicky dalam hitungan menit semata? Pemirsa, pastikan tetap di Intense Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kemenangan Aska atas Vicky pada duel tinju semalam membuktikan kualitas seorang Aska Corbuzier yang tak main-main dalam menjalani latihan tinju profesional. Bagaimana tidak, pemuda 15 tahun itu dengan giatnya melakukan latihan rutin tinju sejak dini, yaitu ketika berusia 6 tahun. Tak pelak, di usianya yang masih muda, kini Aska telah menguasai berbagai macam teknik tinju profesional yang diajarkan pelatihnya. Bahkan saat sesi latihan sparring, Aska pernah mengalahkan seorang atlet tinju profesional. Bahkan sang pelatih pun sempat dibuat babak belur oleh anak sematawayang Deddy Corbuzier itu. Kalau untuk latihan trainingnya satu hari ya satu kali untuk kickboxing. Kalau saya tidak sempat, dia lakukan shadow boxing, dia lakukan heavy back training. Di luar itu ya dia lakukan endurance, dia pergi ke gym. Saya suruh, Aska untuk memperbaiki endurance kamu lakukan treadmill. Lari di treadmill, interval training, sprint, kemudian lari jauh kayak gitu. Aska anaknya yang masih anak-anak banget, tapi dia selalu merasa tertantang untuk mencoba hal-hal baru. Kayak dia mungkin ngerasa, saya latihan sama Omo sudah berapa tahun ya, dari Aska masih kecil kan, sampai sekarang tingginya udah nyusul. Ketika ada momennya yang menurut dia tepat, saya mau coba fight yang beneran. Karena kalau sparring juga pelatihnya pulang pecah, berdarah, biru juga, lecet juga gitu. Ya sama aja sih sebenarnya, cuman diaplikasikan ke real fight gitu. Masa-masa latihannya Aska itu sudah banyak dipenuhi dengan lawan-lawan sparring. Saya itu berapa kali menghadirkan lawan-lawan sparring sebelum ada pertarungan pertarungan ini sebelum ada. Saya tuh pernah mendatangkan memang yang beneran atlet ya, yang beneran atlet untuk bisa bersparring sama Aska. Satu kali itu Aska sparring, Aska berhasil meng-KO-kan lawannya. Ya memang dia juara di kickboxing ya, bukan saya bawa yang kaleng-kaleng, yang abal-abal, enggak, memang beneran. Saya tes ternyata dia bisa KO-kan gitu. Dan berapa kali juga dia bisa mengimbangi. Nah inilah the real fight in the ring gitu, selain sparring gitu. Selain latihan rutin, Aska juga tak lupa menjaga pola makannya agar mendapatkan bentuk badan yang maksimal. Meskipun mengaku tak memiliki pantangan khusus dalam memakan makanan tertentu, namun Aska tetap menunjang kebutuhan nutrisinya dengan asupan suplemen. Hal ini tentu saja tak lepas dari gaya hidup sehat yang diterapkan oleh sang ayah yang membuatnya lebih mudah membentuk badan dan menguasai teknik pukulan yang dapat mengalahkan lawan-lawannya. Pola makan sih memang dia dietnya bagus ya, karena dari papanya juga memang sudah banyak mengajarinya pola diet yang bagus. Dia juga pakai suplemen supaya dia senang untuk ini ya, untuk dia weight training juga. Jadi makanya badannya sekarang lebih bagus daripada saya bilang sih daripada setahun yang lalu, karena ini tiba-tiba dia lebih makin tinggi, badannya juga muscle-nya lebih bagus. Jadi dia 100% siap. Bagus lah, dia pola hidupnya dia sehat banget, dia olahraga, dia pola hidupnya luar biasa bagus banget gitu. Mungkin jauh lebih bagus daripada aku makan terus olahraga enggak. Kadang-kadang ada juga sih yang makan pola makannya dia porsinya tuh udah kayak porsinya kulit. Kalau aku udah banyak banget, tapi kan dia diimbangin dengan olahraganya yang luar biasa, sehari bisa berkali-kali kan. Tapi selain itu juga
memang dia tuh kayak ini kandungan lemaknya segini, ini begini. Ampun anak 15 tahun makan aja. Kalau aku mikir gitu ya. Sekarang ini diatur segala macam, tapi memang itu yang ya mungkin didikan dari ayahnya yang luar biasa sampai sekarang anaknya kan dia bisa dilihat sendiri seperti apa. Tuh. Sebagai ibu yang melahirkan beliau, dari kemarin juga aku lihat kayak foto-foto dia di rumah mama, banyak banget kan foto-foto Aska kecil. Ya Allah, ini anak cepet banget gedenya gitu. Dulu aku yang gendong-gendong dia, tapi sekarang malah dia mungkin yang gendong aku gitu kan, sama seperti kayak aku. Dan sekarang tahu-tahu Aska, yang aku tahu Aska masih kecil segini. Waktu aku tinggalin, sekarang Aska udah segini. Aska akan tetap menjadi anak aku, selamanya dia adalah nafas aku. Aku hidup sampai sekarang, dari dulu gak akan berubah kata-kata aku. Aska adalah nafas aku gitu. Jadi kayak sekarang apa ya, dia yang adanya dia yang bisa bikin aku tuh ada sampai sekarang juga gitu. Jadi kayak aku pernah bilang juga, aku sejelek apapun anak aku tidak akan pernah menjelekkan anak aku. Buat aku aku susah payah, dia hamil ada dalam rahim aku selama 9 bulan, aku melahirkan dia akan tetap anak aku. Gak ada bekas anak kan. Dia makan masih semuanya, tapi dia olahraga seminggu tiap hari, workout tiap hari, bela diri seminggu 3 kali, bela diri seminggu 3 kali. Kanan nanya dong cuma bela diri. Sebenarnya tadi pertandingan menurut saya dia kan aku masih 15, jadi aku makan semuanya. My metabolism is still bagus banget, jadi aku bisa makan semuanya. Olahraga setiap hari masih bisa. Dan juga akan support me untuk olahraga setiap hari juga. Kalau pikir akan pendek, enggak. Karena saya marah. Dulu mau olahraga, sekarang kalau saya setiap hari kayak begini 5 kali. Enggak, ini anak apa namanya? Karena dulu dia lagi di jalan ya. Lu mau beli apa? Cimol apa habis. Atas kemenangan Aska, Deddy Corbuzier pun mengaku bangga. Lantas seperti apakah kisah perjuangan Deddy merawat Aska sejak kecil hingga beranjak remaja? Benarkah karena ingin merawat Aska, Deddy berhenti melakukan sulap? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kualitas Aska Corbuzier memang tak bisa dipandang sebelah mata. Hal ini tentu saja tak lepas dari didikan sang ayah yang membuatnya menjadi sosok yang membanggakan. Sebagai ayah, Deddy Corbuzier pun mengungkapkan bahwa Aska tidak dididik menjadi anak manja, melainkan selalu diasuh dalam kesederhanaan. Hal ini terbukti ketika Aska tak banyak meminta benda apapun dari sang ayah. Bahkan untuk urusan makanan pun, Aska tak pernah manja meminta menu yang macam-macam. Lantas seperti apakah kisah bangga Deddy saat berhasil mendidik Aska hingga menjadi sosok berkualitas seperti saat ini? Tidak dibiasakan seperti anak artis waktu ya. Jadi bener nggak pakai gini. Celana dia pakai itu. Baju cuma punya 3. Sepatu cuma punya 1. Kalau sepatunya belum bolong, bagusan belum robek. Ada juga yang punya yang di sekolah. Dia dididik seperti itu, dididik untuk mewah. Emang sengaja biar mandiri gitu ya? Karena yang punya itu, yang punya duit, yang punya apa, saya kan bukan dia. Dia dong, enak aja. Dia harus sendiri. Dia kalau bikin video aja, kalau misalnya ngedit, editor saya tahu.
dia nggak boleh, saya kalau bilang kamu nggak boleh nyuruh orang kalau kamu nggak bisa. Jadi ya hidupnya ya, tapi ya hidup juga gitu. Dikasih makan tongseng pinggir jalan ya. Ya, selalu support aku, selalu hubungin aku juga. Kalau aku nggak suka sesuatu, ya it's okay. Tapi olahraga harus. Ya aku sebenarnya suka. Di balik sosok Aska yang tampak sempurna dari segala sisi, di situ pula lah terdapat perjuangan keras Deddy Corbuzier yang dengan susah payah merawat putranya itu sebagai ayah tunggal. Tak pelak, karena perceraiannya dengan Kalina, Deddy harus sebisa mungkin menjadi sosok ayah sekaligus ibu bagi anak sematawayangnya. Bahkan demi merawat Aska, Deddy rela berhenti sulap karena jika ia tetap mengambil pekerjaan sulap, maka ia terpaksa meninggalkan Aska untuk bekerja di luar kota. Dengan segala pertimbangannya, akhirnya Deddy memutuskan untuk berhenti menjadi pesulap dan fokus merawat Aska. Dia kan dari kecil kan sama saya, jadi saya harus dilemanya saya harus berusaha menjadi ayah dari dia. Jadi ya memang kelemahannya sih itu, tapi saya selalu ngajarin dia bahwa ya perceraian itu sebenarnya nggak akan ada masalah kalau kamunya bisa handle. Sempat ya kalau sekarang udah ditinggal sama saya kan udah 15 tahun, tapi sampai umur 11 itu saya nggak pernah tinggal dia. Jadi kerjaan pun nggak saya ambil karena harus dikirim dia pergi sekolah harus saya antar, jemput pulang harus saya jemput. Itu saya tahan sampai usia 11 tahun karena ya kalau tinggal jadi rasanya pasti beda. Kayak kalau sekarang ya saya udah serial kan terus begini dia belum gue udahlah, cuman itu sulitnya memang bisa. Oke. Saya tuh berhenti surat gara-gara dia. Karena kalau saya ya kalau saya surat itu duit besarnya itu dan off-airnya itu biasanya selalu dikorbankan. Ya kan kalau nggak Medan, Surabaya, saya nggak bisa ngambil lagi karena nggak ada. Itu salah satu alasannya saya berhenti. Nggak bisa karena pada saat itu keluarganya bisa. Jadi saya nggak mau dia alasan kehilangan, dua-duanya kehilangan. Itu harus dijaga banget. Nah kalau sekarang udah gede ya udah lah. Udah boleh pacaran. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.